Nah, fake bid nggak apa-apa. Fake bid justru jadinya kita tahu ada orang di dalam dan dia juga pengen cuan. Karena dia pengen cuan, kita harus ngelihat apakah dia sudah punya di bawah. Kalau dia punya di bawah, dia akan jual di atas. Nggak mungkin kebalikan dong. Kecuali dia diguyur sama orang lain lagi yang lebih punya bawah lagi. Nah, makanya kita lihat. Ini naik, karena sekarang banyak banget saham yang naik-naik. Fake bid misalnya, entry di atas pasti keguyur karena ternyata udah dari bawah dia punya barang. Taunya punya barang dari mana itu? Biasanya saya ngeliat di chartnya lihat chartnya udah tiba-tiba naik apa enggak? Kalau tiba-tiba naik udah tinggi, oh dia ternyata dari tadi punya barang di bawah gitu. Jadi ketahuan oh punya barang di bawah. Jadi sekarang naiknya ini jangan entry jadi yang pertama, tunggu teman-teman yang lain dulu. Nanti setelah teman-teman yang lain entry terjadi konsolidasi sebentar, baru ketahuan tuh mau naik atau mau turun. Ketahuannya dari mana? Dari makin yang masuk itu makin barbar tuh makin HK, tapi tetap dijaga. Nah itu baru kadang-kadang saya putuskan buat ya beranilah entry dengan risk yang saya bilang tadi. Kalau nggak kuat satu papan atau di harga beli saya jual gitu. Biasanya kayak gitu nebengnya. Tapi kalau beberapa saham itu naik bentar nggak kuat biasanya langsung koreksi. Tapi kalau yang beneran kuat ketahan di area dia diangkat itu terjadi sideways bentar aja gitu. Tapi tetap di sideways itu nanti itu kadang-kadang bisa jebakan juga sih karena saya pernah kena case yang tiba-tiba diguyur dan pernah juga dapat case yang langsung keangkat dari sideways-nya itu. Nah terus kalau misalnya lagi sideways gitu, cara nebak gitu tiba-tiba mau diguyur itu gimana? Cara taunya gitu? Biasanya paling gampangnya itu saya suka ngelihat historicalnya dulu. Historical itu dalam arti daily chartnya kebiasaan kamu ini seperti apa sih ini? Apakah kamu end of day selalu memakan korban atau bagus-bagus? Kan kita bisa ngeliat chart daily kan. Dailynya itu kan kadang-kadang ada yang tiba-tiba udah nge-week gitu dailynya. Jadi dia high-nya tinggi, nge-week. High-nya tinggi, nge-week. Nah, itu biasa saya pakai warning tanda lampu warning dulu. Mending di sideways ini beneran ada yang makan, baru saya ambil. Jadi kalau kayak gitu biasanya saya mending tunggu beneran naik dulu daripada spekulasi di sideways. Jadi maksudnya sideways itu kan pasti akan break dengan volume dan dengan keramaian untuk naik. Saya biasa ikut baru ketika mau naiknya, bukan ketika sideways spekulasi oh nanti dia tunggu naik, enggak, karena kalau yang historicalnya jelek biasanya akan balik jelek lagi. Gitu. Jadi biasanya kan lihat tuh chart tuh mana yang chartnya biasanya kayak jarum suntik semua gitu. Aduh. Berarti ini historicalnya Tajam-tajam jelek. gitu ya, Bli? Tajam-tajam karena dia nggak pernah dikasih nafas tuh. Jadi setiap naik end of day selalu dibuat dikarungin. Mending saya nunggu aja di setlistnya itu dimakan naik atau enggak. Di chart time frame pendeknya. Oke, Bli. Kita back to Q&A ya. Ternyata ada yang nanya lagi. Oke. Kak Tri _Alba 2020. Emiten INDX. Gimana tuh, Bli? Dia langsung aja emiten, Bli. INDX. Nanya apa nih? Nanya apa dulu nih? Dia cuma emiten INDX gitu doang, Bli. Bagus itu saya cuan kok di sana. Nggak tahu teman-teman. Saya cuan. Saya cuan di sana. Nggak tahu ya tinggal itu aja yang dibilang tadi. Saya sih cuan aja di sana karena ya itu dia saya nggak ya udahlah saya udah nggak kuat nih saya buang aja gitu. Tergantung kitanya kan mungkin kitanya expect-nya arah tapi ternyata banyak yang take profit kan nggak apa-apa. Take profit itu nggak masalah sih. Jadi yang penting hati-hati aja. Yang penting bagus. Semua saham pasti akan ada saatnya take profit. Mungkin take profitnya hampir semua take profit ya sehingga kayak gitu. Dan juga ya mungkin bitnya hilang juga kayaknya waktu itu ya. Saya waktu itu nggak merhatiin karena ketika saya udah take profit sahamnya masih running. Saya biasanya cuma pantau aja. Saya nggak ambil posisi lagi karena saya juga nggak nyangka kuat banget waktu itu. Pasti nanya momen yang waktu itu sih yang naik kenceng banget itu. Itu saya main juga waktu itu, waktu naiknya kenceng itu. Oke, Bli. Ada Kak Arfan di JKLMN nanya lagi, Bli. Bli tolong kata-katanya buat yang beli di ARA dan jual di ARB.
Semangat, jangan menyerah, selalu bertahan, dan tapi rubahlah dari ARB ke ARA, jangan kayak gitu. Kasihan itu nanti pensiun. Aduh. Tapi beli kalau misalkan dari yang ARB, dari ARA, dia beli di ARA terus ARB, akhirnya dia tahan, tiba-tiba jadi investor gimana tuh beli? Eh, asal asal uangnya itu tidak mempengaruhi kehidupan dia setelahnya sih nggak masalah, karena kan kita nggak tahu tuh plannya tuh. Wah, ada pertanyaan Tak beli kira saham Om Ben Fire ke itu. depannya gimana? Saham Fire, aduh saya nggak ada nengok Fire karena nggak muncul di running trade saya itu saham. Saya nggak tahu nih Fire berapa sekarang. Oke, untuk yang ingin bertanya ke Q&A box ya. Karena kalau misalkan dari chat aku jadi harus agak susah ya nge-scroll-scroll. Ini iya, ini rame nih teman-teman Iya, kita rame. yang gabut. Aku kira sepi nih. Aku kira yang nonton cuma 10 orang. Ternyata lumayan lah nih satu. Kalau beli yang live mah pasti rame lah. Enggak, ini mah karena investasiku yang live nih mah. Oke, semuanya jangan lupa menggunakan aplikasi investasiku ya. Karena kalau misalkan kita investasi di saham, investasi saham di investasiku itu ngedapetin voucher, bukan NPC point namanya, lumayan. Jadi setiap transaksi dapat NPC point, jadi kayak double, 2 kali lipat. Oke, next itu tadi ada pertanyaan lagi dibeli. Beli satu kata buat emiten SA, ini dibintangin mode. Yang naiknya pakai tangga, turunnya pakai lift. Aduh, kalau disuruh ngata-ngatain emiten saya nggak berani ya, nanti saya dicatat itu nomor gininya, ID-nya itu nanti saya kena guyur terus tiap entry. Mana? Bentar ya beli, tadi ada pertanyaan. Oh, ini dia. Spill BMTR, harga saham wajar. Waduh, kalau nanya harga wajar saham kayaknya salah server ya. Karena saya nggak ada harga yang wajar nih di saham-saham yang saya tradingin. Ada yang nanya lagi, beli. Tech kok bisa ARB 37 kali? Oh, emang iya ya? Juga kurang tahu. Saya nggak mantau tech, tapi itu ya ada teman-teman yang komen-komen di akun saya juga, beli minta solusi tech, dia nyangkut gitu. Terus saya lihat emang nyangkutnya di berapa? Oh, udah 6% terus turunnya tiap hari. Itu saya nggak ngerti sih. Ada lagi analisa IRSX-nya Om. Oh, aduh, ini kebetulan kita nggak lagi mode analisa nih, tapi coba HP pakai analisa lagi di live ini. Nggak bisa share juga nih. Oke, mungkin bisa mungkin skill apa gitu. Ini nih ada adaptor yang dipakai. Nih, ada yang nanya indikator. Ada pertanyaan lagi, beli. Ayo, apa dulu sebut. Indikator saya cuma pakai moving average nih. Itu siapa tahu ada yang nanya tuh indikator pakai moving average. Moving average gimana tuh, beli? Mungkin bisa dijelasin. Boleh nggak, beli? Moving average-nya cuma pakai yang 5, 20, 60. 3 itu doang. Tapi untuk chart daily-nya aja. Chart intraday-nya nggak pakai. Ada yang nanya lagi, beli Tribagus Pamungkas _ running trade-nya di setting lot-nya apa enggak gitu, beli? Running trade saya setting lotnya, itu lotnya juga sesuai sama masing-masing aja ya. Kalau saya mungkin lebih personal, jadi sahamnya cuma range-nya di atas dari 50 sampai 700, karena memang range yang sering saya scalpingin di sana. Harga saya batasi juga
harga yang sering saya main itu di berapa itu saya batasi, misalnya di 0 sampai di harga arah itu aja, harga bawah saya jarang main, jadi saya filternya cuma di sana aja. Kemudian lot saya filter berapa lot yang saya nggak suka muncul, misalnya satu lot kan spam, saya skip dengan cara nambahin batasan, misalnya 50, 100, itu biasanya saya batasin itu doang, 50 lot ke atas doang, jadinya yang di bawah 50 nggak masuk. Tapi lucunya adalah sekarang itu spamming lot itu 50, kampret. Jadi tetap tuh ada saham yang spamming. Loh, ini kok saham apa? Tidak lihat spammingnya 5150, 5150. Kurang ajar. Jadi tetap muncul juga. Budgetnya udah nambah untuk spam. Aduh. Oke. Ada yang nanya lagi nih, Bri. Saham Mari, Kak. Ada minta Waduh. spill nih ternyata. Iya, ini ternyata tidak sesuai dugaan nih, ramainya minta spill. Iya. Gitu. Aduh. Gimana nih? Spill gini kayaknya enaknya kalau kita adain ini nih, kayaknya sekalian acara Trading bareng kah, Bri? Iya kali ini. Ayo, nah ini sapi trading nih. bareng lah nih sama Iya. investasiku. Iya nih, kan bisa seru nih kita ngespil nih nanti nih. Ya kalau tertarik ya kita coba gaskan. Kita lihat ini dulu, animo dulu. Kalau pada mau ya kita gaskan. Siap. Oke. Oh, ada yang nanya lagi nih, Bli. Dari Kak Hasudunga _S. Biasanya persen cuan dari total porto berapa, Bli? Dan tips dan trik gimana biar cuan konsisten? Nah, kalau harian itu saya mainnya di range minus tuh, jadi ya minusnya kadang-kadang tergantung kejebak ARB atau kejebak guyuran, sampai plus harian itu di total 1%nya itu sampai 5 sampai 10. Itu kalau lagi rame banget yang saya scalpingin. Tapi ketika market sepi paling saya cuma 1 sampai 2% per harinya dari porto. Jadi portonya saya itu cuma segitu doang growth-nya per hari. Nah, kalau sebulan, nah itu biasanya selalu 2 digit. Selalu 2 digit, tapi waktu kemarin kena apes-apes itu minus-minus semua sih, minus-minus. Karena ada yang satu hari itu KO banget. Nah, itu sih kampretnya kalau biasanya kita cuma nebeng-nebeng. Karena kan kita nggak bisa ngatur gini ya, nggak bisa ngatur market, ngerespon kayak gimana. Jadi ya udahlah, seperti itu. Tapi kalau secara harian ya itu kecil tapi digulung sampai sebulan biasanya. Dan saya menerapkan di trade-nya itu risk-nya itu kalau bisa sih nggak ada risk itu dalam arti 1-2 trade itu udah pasti cuan. Sisanya saya biasa nggak risking, itulah nggak mempertaruhkan, karena saya tahu rewardnya ini pendek-pendek. Tapi kalau risk yang saya lihat itu semua biasanya main guyur-guyur semua, biasanya ngilangin profit yang saya udah tradingin. Jadi saya lebih manfaatin, karena ini untuk saya pribadi ya, karena saya banyak ada kerjaan kayak ngonten dan lain-lain. Jadi trade-nya itu saya fokus di awal sesi doang. After itu saya fokus ke kerjaan yang lain, kayak buat konten, mikirin buat materi baru segala macam. Jadi kayak gitu. Jadi mungkin teman-teman beda, ya silahkan. Cuma melihat market yang sekarang efisiennya lebih kayak gitu. Karena coba di review aja, biasanya trade pertama itu cuan, selanjutnya itu biasanya kayak bunuh diri aja sih. Jadi saya daripada bunuh diri, yang mending yang pasti-pasti aja. Jadinya ya kayak gitu sih kalau saya terapin di pribadi.